Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami dari Bimbingan Belajar Bina Pelajar. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi-materi atau soal-soal matematika SMP, dan kali ini kita akan membahas materi dengan tema perbandingan. Lanjutan dari yang kemarin. Langsung saja, biar tidak berpanjang lebar, saya akan meng-share materinya, ya, yaitu pembahasan tentang soal-soal, latihan soal-soalnya. Kemarin dua video yang sebelumnya membahas tentang materinya, lalu lanjutan materi yang kedua. Nah, sekarang kita membahas latihan soal-soalnya atau contoh soal-soalnya, ya. Baik, kita mulai dari nomor yang ketiga. Kemarin sudah dibahas, saya akan ulang satu nomor lagi, ya, nomor 3. Yaitu yang pertama, jumlah keliling dua buah lingkaran adalah 68 cm. Jika perbandingan keliling dua lingkaran tersebut 1:3, maka keliling lingkaran kedua adalah, kita lihat ya di sini, jumlah keliling dua lingkaran A plus B sama dengan 68. Lalu perbandingan keliling kedua, perbandingan keliling dua lingkaran adalah P banding Q sama dengan 1:3. Yaitu P memiliki pembanding 1, Q memiliki pembanding 3. Maka keliling lingkaran kedua, yaitu lingkaran B, adalah seperti waktu itu setelah kami sampaikan, bahwa untuk yang ditanya B, maka pembanding di atas adalah pembanding yang ditanya. Karena B pembandingnya Q, maka di sinilah Q. Kemudian yang di bawahnya adalah yang diketahui. Karena diketahui adalah jumlah keduanya, maka di sini adalah pembanding keduanya di jumlah P plus Q. Lalu dikali A plus B, ya, yang diketahui. Ya, pembanding Q adalah 3, lihat sini. P banding Q 1:3. Q adalah 3, maka di sini taruh 3. Kemudian per P plus Q 1 tambah 3 yaitu 4. Lalu dikali 68. Itu hasilnya 51 cm. Ya, gitu ya. Itu nomor 3. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan yang ke nomor 4. Nomor 4 adalah selisih uang tabungan adik dan kakak. Ya, selisih ya, tadi jumlah, sekarang selisih. Selisih uang tabungan adik dan kakak 650.000. Perbandingan uang adik dan kakak 2:7. Adiknya 2, kakaknya 7. Jumlah tabungan adik adalah, jadi lihat sini, selisih tabungan adik dan kakak adalah 650.000. Ya. Selisih ini adalah A dikurang B. Ya, ini tidak ada minus, ya. Selisih adalah perbedaan. Kemudian perbandingan tabungan adik dan kakak adalah P banding Q 2:7. Lalu kita lihat penulisannya, yang ditanya adalah jumlah tabungan adik. Jumlah tabungan adik. Ya. Adik adalah A. Ya. Seperti biasa yang ditanya, karena adik, pembanding adik adalah P, maka P taruh di atas. Kemudian yang diketahui selisihnya adalah P min Q. 7 dikurang 2 yaitu 5. Lalu dikali 650.000. Hasilnya adalah 260.000. Ya. Jadi ingat ya, yang di atas adalah yang ditanya, pembanding yang ditanya, yang bawah adalah yang diketahui. Kalau yang diketahui jumlah, ini ditambah. Kalau diketahuinya selisih, maka ini dikurang. Ya, karena di sini ketahuinya selisih, maka selisihnya pembandingnya, selisih dari pembanding ini dikurang. P dikurang Q, ya, sama dengan 5, lalu dikali 2/5 kali 650.000. Hasilnya adalah 260.000. Ya, itu soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Rani membeli 3 buah pensil seharga 7.500. Jika Anti ingin membeli pensil yang sama sebanyak 5 buah, maka uang yang harus dikeluarkan Anti adalah 3 pensil 750.000. 5 pensil berapa? Nah, pakai perbandingan. Perbandingan 3/5 sama dengan 7.500 per A.
Lalu kali silang 3 kali A sama dengan 3A, lalu sama dengan 5 kali 7.500. A sama dengan 37.500 dibagi 3 sama dengan 12.500. Ya, mudah ya, insya Allah mudah. Jadi uang yang harus dikeluarkan nanti untuk membeli 5 pensil adalah 12.500. Kemudian nomor 6, ya, nomor 6. Suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu berapa nih? 18 hari. Jika pekerjanya ditambah 12 orang, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu. Ini adalah perbandingan terbalik. Apa maksudnya perbandingan terbalik? Jika diselesaikan 8 orang, maka waktunya 18 hari. Kalau ditambah, maka waktunya akan lebih sedikit. Ya. A sama dengan 8 orang, B sama dengan 18 hari. B 12 orang, maka Q berapa? Nah, ini perbandingan terbalik ya. Perbandingan terbalik, rumusnya A per B, Q per P ya. Biasanya kan A per B, P per Q. Ini dibalik ya, dibalik. 8 per 12, Q per 18. Itu 12 kali Q sama dengan 144. Q adalah 144 dibagi 12 sama dengan 12 ya. Jadi waktunya lebih cepat. Karena orangnya lebih banyak. Ya. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7. Nih, masalah skala dalam peta. Jarak kota Bandung Jakarta 160 km. Jika pada sebuah peta jaraknya menjadi 4 cm, skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, kita lihat rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta 4 cm, jarak sebenarnya 160 km. Ya. Lalu, ya. Nah, 160, satuannya disamakan. Ya, yang kilometer jadi sentimeter. Kilometer ke sentimeter turun 5. Berarti tambahan nolnya 5. Yang 160 tambah 0,5 jadi 16 juta. Lalu 4 per 16 juta. Ya, 16 juta. Sama-sama disederhanakan, dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 16 dibagi 4, 4. Jadi 1 banding 4 juta. Nah, ya. Tuh. Itu untuk nomor 7. Nomor 8. Panjang sebuah rumah pada denah berskala 1 banding 1000 adalah 4 cm. Maka ukuran yang sebenarnya adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta 4, skalanya 1 banding 1000. Maka 1000-nya dikalikan 4 ya. 4 kali 1000, 4000 cm. Karena masih centimeter, maka dirubah. Ya. Kan kalau dalam jarak sebenarnya tidak ada satuan centimeter terlalu kecil, maka dirubah jadi meter. Kalau jarak kota dirubah jadi kilometer. Ya. 4000 cm sama dengan 40 meter. Ya. Itu nomor 8. Kita lanjut. Dua soal lagi. Jarak dua kota 165 km. Jarak kedua kota tersebut pada peta dengan skala 1 banding 2.500.000 adalah, nah kita lihat sini. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Skalanya 1 banding 2.500.000 kali 16.500. Ya. 16.500. Dari mana 16.500? Saya lihat ini ya. 165.000 ya. 165 km jadikan cm, tambahin nolnya 5. Karena turun tangganya 5 dari kilometer ke cm. Tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dibagi 2.500.000 sama dengan 6,6 cm. Ya. Nah, contohnya cm karena jarak pada peta. Yang terakhir ya, nomor 10. Tinggi sebuah miniatur menara 15 cm. Skala miniatur menara adalah 1 banding 500. Maka tinggi sebenarnya menara tersebut adalah tinggi sebenarnya sama dengan tinggi miniatur dibagi skala. 15 dibagi 1 banding 500. 15 kali 500, 7.500 cm. Maka kita rubah menjadi meter. Ya. Jadi 7.500 cm naik
dari sentimeter ke meter yang naik 2 tangga dibagi 100 jadi 75 meter ya. Nah, demikian ya, demikian pembahasan pada video kali ini, beberapa soal tentang skala dan perbandingan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video pembahasan soal matematika SMP pada berikutnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kan dirasa bermanfaat untuk yang lain, silakan di-share sebanyak-banyaknya, di-subscribe, dibagikan supaya manfaat dari video ini bisa terasa oleh orang banyak. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya.